Olahraga menginspirasi dengan prestasinya, tetapi juga mengungkapkan harga yang harus dibayar untuk memaksa tubuh hingga batasnya. Di tengah rekor, kekuatan, dan semangat, beberapa momen berakhir dengan jatuh, cedera, atau situasi tak terduga yang mengejutkan dunia. Berikut adalah kisah-kisah dramatis atlet yang melampaui batas kemampuannya. Binaraga sering dianggap sebagai olahraga tentang penampilan, namun di balik otot yang menonjol terdapat penderitaan fisik yang luar biasa. Pada ajang Jurassic Cup 2024 di Jepang, kompetisi berlangsung sengit dengan hadiah mencapai 332 juta rupiah. Para atlet memamerkan fisik yang nyaris sempurna di bawah lampu panggung yang panas. Namun, di tengah sorak-sorai penonton, seorang atlet tiba-tiba jatuh pingsan di hadapan para juri. Penyebabnya adalah dehidrasi ekstrim. Dalam dunia binaraga, sudah menjadi rahasia umum bahwa atlet sering mengurangi asupan cairan hingga titik terendah, agar kulit mereka terlihat lebih tipis dan definisi otot lebih jelas. Meski atlet tersebut segera pulih berkat bantuan medis di lokasi, insiden ini memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak pihak mulai mempertanyakan standar keamanan dan perlunya kontrol medis yang lebih ketat dalam kompetisi internasional untuk memastikan keselamatan nyawa sang atlet. Pada Juli 2016, mata dunia tertuju pada Leeds, Inggris, dalam ajang kejuaraan angkat beban dunia. Di sanalah, Eddie Hall, seorang atlet kuat asal Inggris, mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya, mengangkat beban seberat 500 kg. Stadion dipenuhi ketegangan, saat Hall bersiap menghadapi barbel yang beratnya setara dengan setengah ton tersebut. Dengan teriakan penuh tenaga dan otot yang menegang hebat, Hall berhasil mengangkat beban tersebut hingga posisi berdiri tegak. Namun, kegembiraan penonton seketika berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Sesaat setelah menjatuhkan barbel, Hall jatuh tersungkur ke lantai dan kehilangan kesadaran. Tim medis segera menyerbu panggung, sementara pembawa acara berusaha menenangkan massa yang panik. Meski ia sadar beberapa menit kemudian, Hall mengungkapkan fakta mengerikan di balik pencapaiannya. Ia menderita perdarahan di otak, akibat tekanan ekstrim yang dialami tubuhnya saat melakukan angkatan tersebut. Walaupun prestasi ini membawanya menjadi manusia terkuat di dunia pada tahun 2017, Hall harus menjalani pemulihan intensif dan terapi selama berbulan-bulan. Momen ini menjadi pengingat keras bahwa sejarah seringkali ditulis dengan kesehatan sebagai taruhannya. Seorang atlet muda bernama Taylor Atwood menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu berbanding lurus dengan ukuran tubuh. Dengan berat badan hanya 59 kg, ia berusaha mencatatkan total angkatan 585 kg, sebuah rasio yang sangat menantang secara fisiologis. Momen paling dramatis terjadi pada percobaan angkatan ketiganya, di mana ia mencoba mengangkat 255 kg, atau lebih dari 4 kali berat badannya sendiri. Saat memberikan angkatan terakhir yang luar biasa, tekanan internal pada tubuhnya menjadi begitu tak tertahankan, sehingga ia muntah di atas panggung, di depan ribuan penonton. Namun, yang luar biasa adalah ia tidak menyerah. Meski tubuhnya bereaksi secara ekstrim, ia berhasil menyelesaikan angkatan tersebut, meraih rekor junior, dan mendapatkan rasa hormat yang mendalam dari komunitas olahraga dunia atas kegigihannya. Penyelam bebas profesional asal Spanyol ini mencoba memecahkan rekor dunia penyelaman terdalam tanpa alat bantu oksigen di Karibia. Di usia 43 tahun, dengan pengalaman ribuan jam di Bali dan Bahama, Lozano adalah seorang ahli di bidangnya. Tragedi terjadi saat ia berada di kedalaman 125 meter, hanya terpaut 1,5 meter dari rekor dunia. Akibat kekurangan oksigen, Lozano kehilangan kesadaran saat mulai bergerak kembali ke permukaan. Video evakuasinya menjadi viral, bukan hanya karena kengerian insidennya, tetapi juga karena profesionalisme tim penyelamatnya. 5 penyelam-penyelamat bereaksi dengan koordinasi yang sempurna. Salah satu dari mereka dengan sigap menutup mulut Lozano untuk mencegah air masuk ke paru-parunya, sementara yang lain menarik tubuhnya dengan cepat ke permukaan. Setibanya di atas air, dokter segera menstabilkan kondisinya. Dunia tinju seringkali menyuguhkan pertarungan seru yang memakan waktu lama, namun pada Juli 2020, sejarah mencatat sebuah pertarungan yang mencengangkan.
Di bawah bendera Golden Bear di California, Seniesa Estrada, seorang petinju profesional Amerika dengan reputasi yang solid, menghadapi Miranda Atkins dalam sebuah laga yang seharusnya menjadi ajang pembuktian teknis. Namun, apa yang terjadi justru di luar dugaan. Hanya dalam waktu 7 detik, durasi yang bahkan lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan penonton untuk duduk di kursi mereka, Estrada menjatuhkan Atkins dengan rentetan pukulan yang menghancurkan. Ini menjadi KO tercepat dalam sejarah tinju wanita dunia. Meski rekor ini sangat mengagumkan, kemenangan tersebut tak lepas dari kontroversi. Banyak kritikus mempertanyakan ketimpangan pengalaman antara kedua petinju, menuding promotor kurang selektif dalam mencocokkan lawan. Estrada sendiri menanggapinya dengan dingin, menyatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai profesional. Hingga saat ini, angka 7 detik tersebut tetap menjadi tembok yang hampir mustahil untuk dilampaui. Momen paling dramatis terjadi di kolam renang Budapest pada kejuaraan renang dunia 2022. Anita Alvarez, atlet renang artistik Amerika berusia 25 tahun, baru saja menyelesaikan rutinitas finalnya yang memukau. Namun, sesaat setelah gerakan terakhir, ia tidak muncul kembali ke permukaan. Ia pingsan karena kelelahan, dan mulai tenggelam ke dasar kolam. Dalam aksi kepahlawanan yang terekam kamera secara detail, pelatihnya, Andrea Fuentes, melompat ke air tanpa ragu, masih mengenakan pakaian lengkap. Dengan bantuan seorang asisten, Fuentes menarik tubuh Alvarez dari dasar kolam. Ketegangan di tribun berubah menjadi tepuk tangan haru saat Alvarez akhirnya sadar. Fuentes kemudian menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya Alvarez pingsan, karena ia selalu memaksa dirinya hingga melampaui batas oksigen yang sanggup ditahan otaknya. Olahraga kompetitif seringkali memicu emosi. Salah satu insiden paling intens dalam sejarah NBA terjadi pada 31 Januari 1989 saat Detroit Pistons bertamu ke markas Chicago Bulls. Puncaknya terjadi di babak perpanjangan waktu, ketika sebuah sikut keras dari Bill Cartwright mendarat di wajah Thomas, membuatnya terkapar di lantai. Thomas bangkit dengan kemarahan luar biasa. Dalam momen kehilangan kendali, ia justru melampiaskan frustrasinya dengan mencekik asisten pelatihnya sendiri, Brendan Malone, saat Malone mencoba menenangkannya. Arena terdiam melihat insiden tersebut. Namun, Malone, ketegangan mencapai puncaknya pada kejuaraan atletik dalam ruangan Eropa 2025 yang diselenggarakan di Apeldoorn, Belanda. Fokus utama publik tertuju pada pelari favorit tuan rumah, Maureen Koster, yang diprediksi akan mendominasi nomor 3000 meter. Atmosfer stadion begitu hidup, dipenuhi harapan akan kemenangan atlet kebanggaan mereka. Namun, drama terjadi saat perlombaan menyisakan 9 putaran. Dalam kerumunan pelari yang kompetitif, Koster terlibat kontak fisik yang tidak disengaja dengan pelari Inggris, Hannah Nuttall. Benturan tersebut menyebabkan Koster kehilangan keseimbangan, dan terjatuh dengan keras hingga kepalanya membentur lintasan. Atlet tersebut tergeletak tak bergerak, memicu situasi mencekam dan kepanikan di tribun. Tim medis segera melakukan prosedur darurat di lokasi sebelum melarikannya ke rumah sakit. Setelah 20 menit ketidakpastian yang menyiksa, Federasi Atletik Belanda memberikan kabar melegakan bahwa Koster telah sadar dan dalam kondisi stabil. Meski impian emasnya kandas, simpati dan tepuk tangan meriah dari penonton menjadi bukti bahwa keselamatan atlet jauh lebih berharga daripada medali apapun. Bahaya dalam olahraga tidak hanya datang dari keterbatasan atlet, tetapi juga dari ketidaksiapan penyelenggara. Pada kejuaraan dunia IPF 2016, perhatian beralih dari para atlet kepada tim pengawas atau spotter. Tampaknya, tim pengawas yang ditugaskan tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menangani beban ratusan kilogram. Dalam beberapa sesi squat, mereka bereaksi terlalu lambat saat atlet mulai goyah. Hal ini menyebabkan atlet terjebak di bawah beban berat yang membahayakan tulang belakang dan nyawa mereka. Penonton dan juri terkejut melihat kurangnya koordinasi tim keamanan tersebut. Meskipun tidak ada cedera fatal, insiden ini memicu kritik tajam terhadap federasi internasional, yang akhirnya mewajibkan sertifikasi dan pelatihan yang jauh lebih ketat bagi para pengawas di setiap acara resmi.
Jauh sebelum olahraga kekuatan menjadi populer seperti sekarang, televisi Amerika pada tahun 1977 memperkenalkan kompetisi manusia terkuat di dunia. Salah satu pesertanya adalah tokoh legendaris Franco Columbu. Sebagai peraih gelar Mr. Olympia dan sahabat karib Arnold Schwarzenegger, Columbu adalah simbol kekuatan fisik yang estetis. Namun, kekuatan otot tidak selalu menjamin keamanan sendi. Dalam babak yang dikenal sebagai Frigate Race, para atlet diwajibkan berlari secepat mungkin, sambil menggendong kulkas besar di punggung mereka. Saat sedang berakselerasi, kaki kiri Columbu mengalami cedera dislokasi yang sangat parah di bawah beban yang tidak alami tersebut. Kamera menangkap momen mengerikan itu secara langsung, memperlihatkan bagaimana kaki sang juara tertekuk pada sudut yang menyakitkan. Insiden ini memaksanya absen dari dunia olahraga selama bertahun-tahun. Namun, jiwa pemenang Columbu tidak mati. Pada tahun 1981, ia kembali melakukan hal yang dianggap mustahil, dan kembali merebut gelar Mr. Olympia, membuktikan bahwa batas fisik bisa dipulihkan dengan ketangguhan mental. Batas kemampuan tubuh seringkali diuji oleh faktor eksternal, seperti cuaca ekstrim. Pada ajang Copa America 2024, dalam pertandingan grup A yang mempertemukan Kanada dan Peru di Kansas City, alam menunjukkan kekuatannya. Suhu di lapangan mencapai indeks panas yang membahayakan, yakni 40 derajat Celcius. Di menit-menit akhir babak pertama, asisten wasit asal Guatemala, Humberto Panjoj, tiba-tiba pingsan dan tersungkur di lapangan hijau. Kiper Kanada, Maxime Trepeau, yang berada paling dekat, segera menyadari kegentingan situasi dan memanggil bantuan medis. Pertandingan dihentikan dan tim medis berupaya menstabilkan Panjoj. Insiden ini menjadi pengingat bagi organisasi olahraga internasional, bahwa penjadwalan pertandingan harus mempertimbangkan keselamatan para petugas dan atlet di bawah ancaman perubahan iklim yang ekstrim. Beruntung, Panjoj dinyatakan pulih setelah mendapatkan perawatan intensif akibat serangan cuaca panas. Jika kita berbicara tentang mengolah tubuh hingga batas terkuat, nama Alex Honnold harus berada di barisan terdepan. Pada tahun 2017, ia melakukan apa yang dianggap oleh komunitas pendakian sebagai tindakan paling berani dalam sejarah olahraga, mendaki dinding vertikal El Capitan setinggi 914 meter di Taman Nasional Yosemite tanpa tali pengaman, tanpa pelindung. Dalam disiplin ini, satu kesalahan sekecil apapun, ujung jari yang licin atau kerikil yang lepas, berarti kematian instan. Honnold menghabiskan waktu bertahun-tahun, berlatih di berbagai benua untuk mempersiapkan mental dan fisiknya. Ia berhasil menyelesaikan pendakian tersebut dalam waktu 3 jam 56 menit, bergerak dengan presisi yang hampir tidak manusiawi. Prestasi ini diabadikan dalam dokumenter Free Solo, yang memenangkan Oscar pada 2019. Honnold tidak hanya melawan gravitasi, ia menjinakkan rasa takut dasar manusia, untuk mencapai sesuatu yang mendekati keajaiban. Scott Mendelsohn adalah nama besar dalam sejarah angkat berat. Dikenal karena kemampuannya memecahkan rekor dunia berkali-kali, ia mencoba melampaui batasnya sendiri, dengan mengangkat 325 kg dalam sebuah kompetisi resmi. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya hari itu. Saat mencoba menahan beban raksasa tersebut, Mendelsohn kehilangan kendali atas barbel, yang mengakibatkan cedera otot dan sendi yang sangat parah. Beruntung, lingkungan kompetisi tersebut dilengkapi dengan tim medis dan teman-teman yang sigap membantunya. Meskipun ia harus menjalani rehabilitasi selama berbulan-bulan, dan tidak pernah bisa kembali ke level kekuatan puncaknya, Mendelsohn tetap menjadi sosok inspiratif yang kini mendedikasikan hidupnya sebagai pelatih bagi generasi baru. Pada kejuaraan lari 2008, atlet senior dari Universitas Minnesota ini berkompetisi di final 600 meter putri. Di tengah perlombaan yang sengit, saat ia berada di posisi terdepan, sebuah kesalahan teknis membuatnya tersandung dan jatuh tersungkur dengan 2 putaran tersisa. Secara logis, peluangnya untuk menang telah musnah. Namun, Dorniden menunjukkan apa yang disebut dengan mentalitas juara sejati. Ia segera bangkit, mengabaikan rasa sakit dan debu yang menempel, lalu mulai mengejar ketertinggalan dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Di lintasan lurus terakhir, ia menyalip lawan-lawannya satu persatu,
hingga melewati garis finish di posisi pertama. Rekaman video ini tetap menjadi salah satu momen paling inspiratif dalam sejarah atletik mahasiswa Amerika Serikat, mengingatkan kita bahwa kegagalan hanyalah akhir jika kita memutuskan untuk tetap terpuruk di tanah. Kreativitas manusia seringkali melahirkan aksi ekstrim yang melampaui batas kewajaran. Pesepeda BMX asal Polandia, Dawid Godziek, bersama saudaranya Szymon, merancang sebuah tantangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mengendarai sepeda gunung di atas gerbong kereta yang sedang melaju. Mereka membangun jalur sepeda khusus di atas gerbong barang dan menghubungkannya dengan lokomotif. Di atas platform sempit yang terus bergerak tersebut, Godziek melakukan berbagai lompatan dan trik udara yang spektakuler. Aksi ini bukan sekadar pamer kekuatan fisik, melainkan sebuah pencapaian teknik dan keberanian. Video aksi mereka menarik jutaan penonton, dan mengukuhkan posisi saudara Godziek sebagai ikon inovasi dalam dunia olahraga BMX gaya bebas. Dari lapangan bulu tangkis internasional, tubuh manusia memberikan sinyal kelelahan dengan cara yang unik. Dalam sebuah rally panjang yang menguras tenaga, kedua pemain yang sedang bertanding tiba-tiba jatuh secara bersamaan setelah pukulan terakhir. Bukan karena benturan, melainkan karena kram otot kaki yang menyerang keduanya di detik yang sama. Penonton menyaksikan pemandangan yang langka. Dua pesaing tangguh terbaring di tanah, mengerang kesakitan sambil memegang kaki masing-masing. Tim medis yang memeriksa menyatakan bahwa intensitas pertandingan yang sangat tinggi menyebabkan depresi elektrolit dan kelelahan otot yang serupa pada kedua atlet tersebut. Setelah mendapatkan penanganan singkat, keduanya bangkit dan melanjutkan permainan, diiringi tepuk tangan, sebagai penghormatan atas semangat sportivitas dan daya tahan mereka. Olahraga bisbol di Liga Utama juga memiliki sisi tak terduga yang melibatkan penonton. Dalam sebuah pertandingan, seorang pemukul secara tidak sengaja melepaskan pemukulnya saat mengayun, mengirimkan benda kayu tersebut terbang ke arah tribun. Seorang penggemar berhasil menangkapnya dengan tangan kosong, sebuah aksi yang mengundang tawa dan tepuk tangan. Sebagai bentuk apresiasi spontan, istrinya memberikan ciuman sebagai hadiah atas keberaniannya, menciptakan momen viral yang hangat. Namun, olahraga ini juga memiliki risiko bagi mereka yang duduk di pinggir lapangan. Dalam Liga Jepang, bola foul yang dipukul keras oleh bintang Yakult Swallows, Munetaka Murakami, mengenai bagian belakang kepala seorang penggemar. Petugas medis segera memberikan pertolongan pertama di lokasi. Beruntung, penggemar tersebut tidak mengalami cedera serius, dan justru menanggapi insiden itu dengan santai, menyatakan bahwa pengalaman tersebut hanyalah kejutan kecil, tanpa rasa sakit yang berkepanjangan. Pertandingan antara tim voli nasional Thailand dan Amerika Serikat dalam sebuah turnamen internasional menjadi panggung bagi salah satu momen paling mengharukan. Puncaknya terjadi di set keempat, ketika pemain andalan Thailand, Ajcharaporn Kongyot, mengalami cedera serius yang memaksanya keluar dari lapangan. Kehilangan pemain kunci biasanya menjadi awal dari kehancuran mental sebuah tim. Namun, tim Thailand menunjukkan karakter yang luar biasa. Terlepas dari kesedihan yang mendalam, mereka bangkit dan berjuang untuk setiap poin dengan ketabahan yang luar biasa, hingga akhirnya berhasil memenangkan set tersebut, dan memaksa terjadinya set kelima. Walaupun pada akhirnya Amerika Serikat berhasil mendapatkan kemenangan, tetapi tim Thailand bisa pulang dengan kepala tegak. Mereka membuktikan bahwa esensi olahraga bukan hanya tentang skor akhir, tetapi tentang bagaimana sebuah tim tetap berdiri tegak di tengah badai cedera dan keterbatasan. Dunia atletik seringkali ditentukan oleh selisih milidetik, namun pada kejuaraan atletik SEC 2019, sebuah akhir yang dramatis tercipta di nomor lari gawang 400 meter. Infinite Tucker, pelari berbakat dari Texas, berada dalam duel sengit di lintasan lurus terakhir. Saat ia melihat rekan setimnya, Robert Grant, mulai mengejar dan hampir menyalipnya, Tucker mengambil keputusan ekstrim yang tak terduga. Alih-alih mempertahankan langkah larinya, ia meluncurkan tubuhnya ke udara dengan kepala terlebih dahulu dan tangan terentang, seperti pose pahlawan Superman, persis sebelum garis finish. Lompatan berisiko ini memungkinkannya menyentuh garis finish lebih cepat daripada jika ia hanya berlari biasa. Meski teknik ini sangat berbahaya dan berisiko menyebabkan cedera serius pada leher atau bahu,
keberanian Tucker membuahkan hasil manis, medali emas. Aksi ini menjadi viral sebagai simbol dedikasi seorang atlet yang rela mengorbankan keamanan fisiknya demi mencapai puncak kejayaan. Olahraga juga menunjukkan keajaibannya melalui adaptasi dan keterbatasan. Di Paralimpiade London 2012, penonton menyaksikan pertandingan sepak bola 5 lawan 5 antara Turki dan Brasil yang diperuntukkan bagi pemain tunanetra. Menggunakan bola yang mengeluarkan suara gemerincing, pertandingan ini menuntut pendengaran yang tajam dan komunikasi yang tanpa celah. Tim Brasil, yang dipimpin oleh Jefinho, yang dijuluki Pele Paralimpik, menunjukkan dominasi yang memukau. Dengan dribble yang tampak mustahil dan umpan-umpan akurat, yang hanya mengandalkan indera pendengaran, mereka berhasil meraih medali emas ketiga berturut-turut. Pertandingan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah pernyataan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi tubuh manusia untuk melakukan hal-hal spektakuler di lapangan hijau. Sejarah Copa Libertadores 2016 tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Franco Armani. Dalam pertandingan melawan Rosario Central, kiper Atletico Nacional ini melakukan aksi yang dianggap sebagai salah satu penyelamatan terbaik sepanjang masa. Hanya dalam hitungan detik, Armani menggagalkan 3 peluang gol beruntun dari lawan. Ia menangkis tembakan pertama, bereaksi secepat kilat terhadap bola pantul kedua, dan secara ajaib masih mampu mengulurkan tangan untuk menghentikan upaya ketiga. Penampilan heroik ini memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi timnya, yang akhirnya membawa mereka menjadi juara turnamen. Status Armani sebagai legenda klub dikukuhkan bertahun-tahun kemudian, ketika lebih dari 30.000 penggemar berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir di laga perpisahannya, mengenang pria yang menjadi tembok terakhir bagi kejayaan mereka. Tenis adalah olahraga yang menuntut konsentrasi tingkat tinggi, dan semifinal antara Andrei Rublev dan Daniil Medvedev menjadi saksi betapa tingginya tensi di lapangan. Dalam upaya mengejar bola yang sangat sulit, Medvedev berlari dengan kecepatan penuh, hingga ia tidak mampu mengerem dan menabrak kamera televisi besar di pinggir lapangan dengan sangat keras. Benturan itu menjatuhkan juru kamera dan peralatan mahalnya ke tanah. Awalnya, Medvedev tampak menunjukkan kekhawatiran, namun rasa frustrasinya atas jalannya pertandingan segera mengambil alih. Dalam ledakan emosi sesaat, ia justru menendang lensa kamera yang baru saja ia tabrak sebagai pelampiasan amarah. Momen ini menjadi sorotan media, menggambarkan sisi gelap dari tekanan mental yang dialami atlet elit di turnamen, di mana setiap gangguan fisik kecil bisa merusak ritme permainan mereka. Julukan Superman diberikan kepada pembalap sepeda Kolombia, Miguel Angel Lopez, justru diwarnai oleh insiden penuh emosi pada etape ke-20 Giro d'Italia 2019. Saat itu, Lopez sedang berjuang di posisi ke-6 klasemen umum, dan sedang menghadapi tanjakan yang menguras tenaga. Bencana datang ketika seorang penggemar yang berlari terlalu dekat di samping peloton, secara tidak sengaja menyenggolnya hingga jatuh. Kehilangan waktu hampir 1 menit di momen penting, memicu ledakan amarah Lopez. Begitu bangkit, ia tidak segera menaiki sepedanya, melainkan melampiaskan frustrasinya dengan memukul penonton tersebut beberapa kali. Meski tindakan ini memicu perdebatan mengenai etika atlet, juri balapan memutuskan untuk tidak menghukumnya, karena memahami tekanan psikologis luar biasa dalam panasnya persaingan. Lopez kemudian meminta maaf, namun insiden ini tetap menjadi catatan tentang betapa rapuhnya kendali diri saat ambisi besar terganggu oleh faktor eksternal. Setiap insiden yang kita bahas mengingatkan kita bahwa atlet bukanlah mesin. Mereka adalah manusia yang memaksa tubuh mereka hingga ke titik nadir demi sebuah impian. Kecelakaan yang menimpa Giro d'Italia terjadi pada tanggal 9 Mei selama etape ketiga balapan. Ketika pesepeda tersebut menuruni Passo del Bo, bentangan pegunungan dengan tikungan tajam dan tuntutan teknis tinggi. Ia melaju menuruni bukit dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Menurut saksi mata, ia menoleh ke belakang, mungkin untuk memeriksa para pesaingnya. Kehilangan kendali atas sepedanya, ia menabrak tembok beton di pinggir jalan, dan ia jatuh dengan keras.
Pemandangan itu sangat mengerikan. Dampaknya menyebabkan beberapa patah tulang dan trauma kepala yang parah serta pendarahan hebat. Tim medis tiba dengan cepat dan mencoba untuk menyelamatkannya di tempat kejadian, tetapi luka-lukanya fatal, dan ia dinyatakan meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Kejutan melanda para pesepeda lain, penyelenggara dan penggemar, menjadikan hari itu sebagai salah satu hari paling menyedihkan dalam sejarah Inero. Keesokan harinya, sebagai bentuk penghormatan, para pesepeda mengubah etape tersebut menjadi sebuah penghormatan. Mereka semua menempuh jalur tersebut bersama-sama dalam kesedihan, untuk memberi penghormatan terakhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.